BBM adalah salah satu aspek yang sangat krusial khususnya di Indonesia. Ada kenaikan harga sedikit, semuanya berdampak. Dan salah satu aspek yang sangat berdampak tentu aja harga bahan pokok pasti akan mengalami kenaikan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tentu aja hal ini bisa terjadi karena jika BBM naik, biaya operasional jadi naik. Dan ketika biaya operasional naik, tentu aja harga barangnya jadi harus naik. Singkatnya, jika BBM mengalami inflasi, maka bahan pokok akan mengalami inflasi juga. Karena ini adalah sebab akibat yang tidak bisa dihindari. Maka dari itu, pemerintah biasanya akan melakukan subsidi kepada jenis BBM tertentu agar tidak terjadi inflasi terus-menerus. Menariknya di sini adalah, BBM subsidi ini sepertinya tidak terpengaruh dengan harga minyak dunia. Ketika harga minyak dunia naik, BBM subsidi terkadang tidak ikut naik. Dan ketika harga minyak dunia lagi turun, ya harga BBM bersubsidi tidak ikut turun. Ya udah, fix aja segitu. Tapi nih di beberapa waktu lalu, ketika harga minyak dunia naik, BBM subsidi harus terpaksa naik menjadi 10.000. Apakah dengan kenaikan harga ini kualitasnya juga ikut membaik? Sayangnya, kualitasnya sempat menjadi cukup jelek, yang mana banyak orang yang mengeluhkan. Setelah kenaikan harga, kendaraan mereka malah terasa lebih boros daripada sebelumnya. Dengan hal-hal tersebut, akhirnya banyak orang yang mencoba dengan menggunakan BBM dari perusahaan lain. Ada hal menarik lainnya kala itu adalah salah satu produsen BBM yang bernama Vivo pernah menjual BBM lebih murah daripada BBM subsidi. Dan kala itu orang-orang yang tentu aja langsung mengantri untuk membeli Vivo. Namun hal tersebut hanya bertahan 1 hari aja, karena besoknya langsung dilarang oleh Pertamina untuk menjual BBM di bawah harga BBM subsidi. Padahal udah jelas, BBM yang dijual beda RON-nya, yang mana RON yang dijual lebih rendah daripada BBM subsidi yang ada. Masa iya harganya harus lebih tinggi? Dengan hal-hal yang ada, bukan hanya satu kasus aja, banyak yang menyimpulkan kalau mereka sebenarnya adalah kartel BBM. Namun apakah benar mereka kartel BBM? Untuk memahami konteks lebih lanjut, mohon pahami isi konten ini. Pertama-tama, apa itu kartel? Kartel adalah istilah yang sering diasosiasikan dengan praktek bisnis yang tidak sehat, di mana sekelompok perusahaan bekerja sama untuk mengontrol harga, membatasi persaingan atau menguasai pasar secara tidak adil. Dalam konteks bahan bakar minyak atau BBM di Indonesia, banyak yang bertanya-tanya apakah Pertamina sebagai perusahaan negara dapat disebut sebagai kartel. Namun sebelum kita menarik kesimpulan, kita harus memahami bagaimana pasar BBM di Indonesia bekerja dan peran Pertamina. Jadi, Pertamina sebagai perusahaan negara memiliki posisi yang sangat dominan di pasar BBM Indonesia. Dan dominasi ini bukan hanya hasil dari statusnya sebagai perusahaan milik negara, tapi juga karena sejarah panjang keterlibatannya dalam distribusi BBM di seluruh pelosok negeri. Jadi ya secara historis, Pertamina diberi mandat untuk memastikan pasokan energi, termasuk BBM, tersedia di seluruh Indonesia. Bahkan di daerah-daerah terpencil yang sering tidak ekonomis untuk dilayani oleh perusahaan swasta. Jadinya ya, Pertamina sangat mendominasi di mana-mana. Namun dominasi ini sering menimbulkan persepsi bahwa Pertamina menguasai pasar secara eksklusif. Dengan demikian, apakah posisi dominan ini membuat Pertamina menjadi kartel? Sebenarnya enggak juga, karena mau bagaimanapun kartel biasanya melibatkan kolusi antara beberapa pelaku pasar untuk mengontrol harga atau distribusi barangnya. Hal yang paling jelas mengenai kartel untuk mengontrol harga pernah terjadi dengan Honda dan Yamaha di Indonesia. Honda dan Yamaha terbukti bersalah melakukan kartel. Nah, gara-gara Honda dan Yamaha inilah harga motor Matic sekarang jadi mahal. Dulu yang harganya belasan juta, sekarang udah jadi puluhan juta. Bahkan menyentuh di harga 40 juta untuk Matic 150cc. Luar biasa kan dampak kartel ini. Tapi dalam kasus BBM di Indonesia pasarnya memang terpusat, tetapi bukan karena adanya kolusi, melainkan karena regulasi dan kebijakan negara. Pemerintah Indonesia melalui Pertamina menetapkan harga eceran BBM yang diatur berdasarkan mekanisme tertentu, seperti subsidi dan penyesuaian terhadap harga minyak dunia. Harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar dikendalikan langsung oleh pemerintah demi menjaga daya beli masyarakat. Dan pada awalnya sebenarnya regulasi ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang adil dan memastikan bahwa masyarakat di seluruh wilayah Indonesia mendapatkan akses terhadap BBM. Namun bagi perusahaan swasta, persyaratan ini sering menjadi hambatan, yang mana mereka harus berinvestasi besar-besaran untuk membangun jaringan distribusi, infrastruktur, dan memastikan pasokan yang stabil, bahkan di wilayah-wilayah yang kurang menguntungkan secara ekonomi. Ini kan cukup berbeda dengan Pertamina yang memiliki keuntungan dari dukungan pemerintah secara langsung dan infrastruktur yang telah mapan. Selain itu, ada tantangan terkait skala ekonomi.
Pertamina memiliki jaringan SPBU yang sangat luas, mulai dari kota besar hingga pelosok desa. Dan jaringan ini memungkinkan Pertamina untuk mencapai efisiensi biaya yang sulit disaingi oleh perusahaan swasta. Yang berarti kebanyakan SPBU swasta dengan jumlah SPBU yang jauh lebih sedikit tidak memiliki skala ekonomi yang sama dengan Pertamina. Dan akibatnya biaya operasional mereka tentu aja jadi lebih tinggi, yang pada gilirannya mempengaruhi harga jual BBM di SPBU mereka. Nah, hal ini nih juga sedang terjadi saat ini. Shell, salah satu produsen BBM swasta saat ini, sedang di ujung kebangkrutan di Indonesia dan berencana ingin menutup seluruh operasionalnya di Indonesia. Apa alasan Shell harus menutup operasinya di Indonesia? Alasan pertama tentu aja persaingan yang ketat dengan Pertamina. Pertamina memiliki jaringan distribusi yang luas dan menjadi satu-satunya perusahaan yang diizinkan pemerintah untuk menjual BBM bersubsidi. Jadinya ya, Shell tentu aja kalah bersaing. Ditambah dengan adanya peraturan harga yang harus di bawah harga Pertamina, ini membuat Shell tidak bisa memiliki power untuk melawan perusahaan seperti Pertamina. Memang kita harus mengakui BBM Shell kualitasnya jauh di atas Pertamina. Mereka lebih bersih, yang mana pada akhirnya BBM Shell bisa memberikan pembakaran yang optimal untuk mobil kita. Namun sayangnya, terkadang di Indonesia sendiri, kualitas di nomor 2 kan. Yang penting, murah. Udah murah, yang penting mobil bisa jalan. Selain itu, sekali lagi, untuk di sebagian besar wilayah Indonesia, Shell tidak mampu memberikan fasilitas BBM-nya. Jadinya ya semakin berat untuk Shell bertahan di Indonesia. Jadinya ya Shell ingin mengalihkan fokusnya untuk bahan bakar yang terbarukan. Dan ya, Shell adalah salah satu korban persaingan bisnis BBM di Indonesia. Namun bukan Shell aja yang menjadi korban, karena ada salah satu pabrikan yang namanya sangat terkenal namun tetap tidak bisa bersaing di Indonesia yang pada akhirnya tutup, yaitu Petronas. Petronas benar-benar tidak laku di Indonesia, padahal bahan bakar mereka juga bersih dan bagus. Tapi sayangnya, sekali lagi, harga mereka dinilai terlalu tinggi. Jadi ya tentu aja, sebagian besar orang menghindari membeli Petronas. Dan lagi-lagi, Pertamina menang di sini. Dengan adanya penutupan beberapa SPBU swasta di Indonesia, ini tentu aja langsung mencerminkan tantangan-tantangan ini. Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah pasar BBM di Indonesia akan menjadi lebih kompetitif di masa depan? Dan apakah Pertamina tidak akan mendominasi lagi? Sayangnya hal tersebut tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang pendek, karena untuk melakukan hal itu, reformasi regulasi diperlukan. Seperti pemerintah bisa mempertimbangkan untuk memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang bersedia berinvestasi di wilayah-wilayah terpencil atau yang mempromosikan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan. Dengan demikian, pasar BBM tidak hanya menjadi lebih kompetitif, tetapi juga lebih inklusif dan berkelanjutan. Terlebih lagi jika saja kompetisinya sehat, dari sudut pandang konsumen, kompetisi yang sehat akan menguntungkan konsumen. Konsumen dapat menikmati pilihan produk yang lebih beragam, layanan yang lebih menarik, dan mungkin harga yang lebih kompetitif. Namun untuk mencapai ini, semua pihak termasuk pemerintah, Pertamina, dan perusahaan swasta itu sendiri perlu bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan pertumbuhan. Jadi ya kesimpulannya, Pertamina bukanlah kartel dalam arti yang sebenarnya, tetapi posisinya yang dominan memang menimbulkan tantangan besar bagi perusahaan swasta yang ingin masuk ke pasar BBM Indonesia. Jadi ya ini balik lagi ke diri sendiri. Kalau mau BBM yang bagus, tentukanlah sendiri. Karena ya kalau BBM lokal ada aja masalahnya. Pertalite malah jadi lebih boros. Atau Pertamax yang membuat filter bensin dan pompa bensin kalian kotor dan rusak. Apakah memang benar bensin Indonesia itu jelek? Ya kalian bisa menonton video yang ini ya untuk lebih jelasnya mengenai bensin. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.